Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing apa yang saya dapatkan dari 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita sudah bisa di sini. Tuhan, tolong aku supaya bisa membawakan 1 Tawarik 12 sesuai keinginan-Mu. Dan Tuhan tolong supaya yang mendengarkan supaya bisa mengerti sesuai keinginan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita baca 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu. Ayat ini menceritakan tentang Daud sedang berada di Ziklag. Ziklag itu adalah salah satu kota di Filistin, di mana saat itu Daud sedang bersembunyi dari kejaran Saul. Daud lagi di Gad, negeri orang Filistin, dan Daud minta tanah kepada Akis, raja kota Gad, sebagai milik Daud dan diberikan Ziklag. Daud di Ziklag bersama 600 tentaranya dan 2 istrinya. 600 tentara ini sebagian besar datang kepada Daud pada saat Daud di Gua Adulam. Ada 1 Samuel 27 ayat 2 menjelaskan bahwa tentara Daud yang datang kepada Daud sedang dalam kesusahan atau dalam hutang atau putus asa. Daud menjadi pemimpin mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Daud tidak menghakimi mereka dan menerima mereka dan mengasihi mereka. Mereka itu adalah orang yang senasib sama Daud. Dalam arti senasib sama Daud yaitu takut, malu, putus asa, dan lain-lain. Di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Menurut KBBI, orang yang patah hati adalah orang yang hilang keberanian untuk melakukan sesuatu dan hilang kemauan untuk melakukan sesuatu. Apakah kita pernah putus asa atau remuk jiwanya? Ingatlah bahwa Tuhan bersama kita. Di bawah ini ada ringkasan mengenai tentara-tentara yang datang ke Daud selama Daud di Ziklag. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiezer kepala, dan Yoas, anak-anak Semaah, orang Gibea. Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet. Beraka dan Yehu, orang Anatot. Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yozabat, orang Gedera. Orang yang bergabung pertama kepada Daud di Ziklag adalah orang Benyamin yang orang suku Saul, yang seharusnya membela Saul tetapi malah mengikut Daud dan memilih Daud menjadi pemimpin mereka. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengubah hati orang-orang supaya mengikuti Tuhan. Orang kedua yang datang kepada Daud adalah bangsa Gad, orang Gad. Juga dari orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan.
Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elzabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Orang kedua yang datang kepada Daud adalah bangsa Gad, orang Gad. Mereka itu adalah orang yang setia kepada Tuhan dan dapat dilihat dari 1 hari kelima ayat 18-22 saat berperang dengan Hagri. Mereka berseru kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan itu ada dan bisa menyerahkan orang Hagri kepada mereka. Tuhan mengabulkan seruan mereka karena mereka percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Melihat mereka yang demikian banyak, Daud menemui mereka dan bertanya tujuan mereka datang ke situ. Lalu roh menguasai pemimpin mereka, Amasai, yang berkata kepada Daud, "Kami ini bagimu, Daud." Dalam bahasa Inggrisnya, "We are yours, David." Arti yours itu adalah kepunyaan. Lalu mereka menjadi tentara Daud dan Daud mengangkat mereka menjadi kepala pasukannya. Suku Benyamin, orang suku Saul, sudah disebut 2 kali karena Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhan bisa mengirim Roh Kudus untuk menguasai Amasai dan mengubah hati orang Benyamin. Aku pernah beberapa kali disuruh Roh Kudus. Waktu itu jam 11 malam baru mau tidur, terus Tuhan suruh baca Alkitab. Dan waktu aku buka Alkitab, Tuhan memberatkan apa yang aku telah lakukan pada hari itu dan menegur aku. Tuhan pernah juga rubah hati aku di hal yang kecil seperti ini. Tuhan suruh aku ngomong sesuatu di PA hari Kamis. Padahal sebenarnya aku nggak mau ngomong, tapi Tuhan ubah jadi aku ngomong. Atau waktu itu mau main, terus Tuhan suruh aku dengerin om konseling, jadi aku ikutin Tuhan. Di 2 Samuel 2 ayat 1-3, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yerusalem?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman Tuhan, "Ke Hebron."
Di sini Daud dari Ziklag ke Hebron taat kepada firman Tuhan. Kemudian di Hebron ada banyak orang yang datang ke Daud. Orang-orang itu ada sebagai berikut. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi, ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Orang-orang yang datang sebanyak itu ke Daud ternyata punya satu tujuan, yaitu menyerahkan jabatan raja dari Saul kepada Daud. Sesuai dengan titah Tuhan, Tawarik 11 ayat 1-3. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Tuhan ternyata menugaskan Daud menjadi gembala buat umatnya. Untuk menjalankan tugas itu, Tuhan memberikan Daud pasukan-pasukan yang untuk menjagai Daud dan melayani Daud. Setiap tentara Daud memiliki kemampuan-kemampuan sendiri, dan kemampuan-kemampuan itu mereka pakai untuk melayani Daud dan untuk menjagai Daud. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang, juga seluruh orang Israel yang lain, dengan bulat hati, hendak mengangkat Daud menjadi raja. Prajurit-prajurit Daud datang dan menjadikan Daud raja sesuai dengan firman Tuhan dan tulus hati. Apakah kita sudah mengikuti perintah Tuhan dan mengikutinya dengan tulus? Kalau belum, mintalah hati yang tulus dan mau mengikuti firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, selalu bangun lagi saat hati atau jiwa kita remuk. Minta pertolongan kepada Tuhan karena Tuhan pasti mau menolong kita. Yang kedua adalah Tuhan punya perintah buat kita. Kita harus mengikuti perintah Tuhan agar rencana Tuhan tercapai. Jika kita tidak mengikuti, kita akan berdosa. Perintah Tuhan yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan kemampuan kita untuk taat akan rencana Tuhan. Yang keempat adalah jika kita mengalami kesusahan karena taat akan perintah Tuhan, kita bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan pasti memperhatikan dan menolong kita. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.